Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9A dan selamat siang untuk nanti anak-anak kelas 9B. Baik, sebelum memulai pelajaran di hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Silahkan berdoa. Oke, berdoa selesai. Baik, Ibu akan menerangkan bab 10 ya, yaitu tentang pameran. Ya, tentang pameran. Kemudian alur pembelajarannya yaitu ada pengertian, fungsi dan tujuan pameran. Kemudian ada mendeskripsikan perencanaan pameran. Kemudian ada praktik pelaksanaan pameran seni rupa dan ada juga evaluasi pameran. Oke, sebelum Ibu menerangkan selanjutnya, ini perhatikan ini ada beberapa gambar foto pameran. Mudah-mudahan fotonya bisa jelas ya. Ini gambar 1. Ini kemudian ada gambar 2. Kemudian ada gambar 3. Dan juga ada gambar 4. Ya, yang kalian tadi lihat adalah beberapa contoh gambar pameran. Oke, kita masuk ke materi pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Pengertian pameran ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok ya untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk dinikmati, dihayati, dan juga diapresiasi oleh orang lain. Kemudian di dalam proses pelaksanaan pameran ini biasanya dipimpin atau dikoordinasikan oleh seseorang yang disebut dengan kurator ya. Seseorang kurator ini yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran. Kemudian juga memberikan penjelasan tentang materi pamerannya ya. Dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Kemudian berbagai karya seni rupa yang bisa dipamerkan antara lain ada seni lukis ya. Kemudian ada seni pameran patung, kemudian ada seni pameran kriya, dan yang keempat ada seni pameran tekstil ya. Tekstil ini sudah kalian pelajari saat kalian duduk di kelas 7. Mudah-mudahan masih ada yang ingat ya. Oke. Secara umum, jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, jenis karya yang dipamerkan, kemudian jumlah pesertanya, kemudian waktu dan tempat pelaksanaan pameran tersebut ya. Jadi dibagi ya secara jenisnya. Oke, berdasarkan jenis karyanya, pameran ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada homogen dan yang kedua ada heterogen. Pameran homogen ini jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya seni ya. Contohnya misalkan pamerannya itu pameran lukisan, jadi hanya lukisan saja ya, tidak ada jenis karya pameran patungnya, atau jenis karya pameran kriya ataupun jenis pameran batik ya. Jadi pameran homogen ini hanya memamerkan satu jenis karya seni rupa ya. Misalkan contohnya pameran seni lukis, dan
lanjut yang kedua ya, yaitu ada pameran heterogen. Kalau pameran heterogen ini sebaliknya. Kalau homogen hanya satu jenis, kalau heterogen ini bermacam-macam jenis. Misalkan ada pameran lukisannya, ada pameran batik, ada pameran tekstil ya, ataupun pameran yang lain-lainnya. Jadi beberapa jenisnya. Kalau homogen itu hanya satu jenis. Kemudian lanjut, berdasarkan jumlah pesertanya. Pameran ini terbagi menjadi dua. Ada pameran tunggal, ada pameran kelompok. Pameran tunggal ini yaitu pameran yang dilaksanakan perseorangan. Ya. Jadinya pameran tersebut ini hanya dipamerkan, hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Jadi hasil karyanya hanya dari satu orang saja, misalkan hanya satu pelukis saja gitu ya. Kalau pameran kelompok ini yaitu pameran yang diikuti banyak pesertanya. Contohnya misalkan kayak misalkan sekolahan kita membuat pameran. Ada perwakilan dari kelas 7 ya, kelas 7 akan ada A, B, C. Kemudian ada perwakilan dari kelas 8, A, B gitu. Dan ada perwakilan juga dari kelas 9, A, B ya. Jadi ada beberapa orang kelompok ya. Kemudian pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya ya, seperti yang sudah kalian tulis, ada pameran indoor dan juga ada pameran outdoor ya. Pameran indoor itu ya pameran yang mengambil settingnya tertutup. Kenapa tertutup? Karena harus memperhatikan ya penataan unsur cahayanya ya. Kemudian juga ada juga karya seninya yang tidak bisa terkena sinar matahari langsung ya. Jadi sehingga harus dalam ruangan atau outdoor. Kalau indoor ini yaitu penyelenggaraannya biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruangan terbuka. Contohnya patung batu ya, jadi di luar ya. Jadi karya-karyanya juga tidak papah gitu terkena sinar matahari juga. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan untuk materi di minggu ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf apabila penataan kata-kata Ibu masih kurang tersusun rapih ya, karena ini kan enggak live sih, maksudnya biasanya kan kita langsung bertatap muka. Kalau ini kan Ibu videoin sendiri, jadi mohon maaf banget kalau masih banyak salah katanya ya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen nama dan kelas di kolom komentar di bawah ya, untuk pengganti absen. Nanti akan Ibu absen. Dah.